Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau masih ada waktu yang baik yang masih kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk bisa bersekutu denganmu, untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan kalau siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami lebih lagi. Kau yang menuntun lebih lagi Tuhan setiap kami. Kau curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa juga mengerjakannya lebih lagi Tuhan, supaya apapun Tuhan Yesus yang diterima siang hari ini bisa menjadi berkat, bisa membawa perubahan-perubahan yang nyata, sempurna bagi setiap kami Tuhan yang beribadah Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu juga sungguh terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi, menuntun, membimbing setiap kata kalimat yang keluar, supaya benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semua sia-sia yang tidak berguna, yang tidak benar ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang ambil alih sepenuhnya ibadah Sabtu ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu, berbicaralah Tuhan dari hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, shalom, selamat siang saudaraku sekalian. Jadi siang hari ini saudaraku, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus saudaraku. Dari kitab Markus, ayat pasalnya yang ke-10, dari ayatnya yang ke-46 sampai ke-52. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ya saudaraku, kita bisa lihat ya saudaraku, kalau dari firman Tuhan ini saudaraku, bahwa ada seorang buta yang bernama Bartimeus yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan supaya benar-benar Tuhan bisa menyembuhkan keadaannya. Ya kalau kita lihat firman Tuhan ini saudaraku, di ayat yang pertama ini, ayat 46 dikatakan bahwa lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini sudah jelas sekali saudaraku ya, bahwa Bartimeus ini yang buta secara fisik, ya dia buta secara jasmani saudaraku. Tetapi dia mengenal, dia tahu siapa Yesus orang Nazaret ini saudaraku. Dan di sini dikatakan bahwa ia berseru bahwa, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini sudah jelas saudaraku bahwa harusnya saudaraku, ketika seseorang mengenal Yesus, seorang tahu Yesus, harusnya saudaraku dia memanggil Yesus anak Yusuf. Gitu. Dia memanggil harusnya kalau dia tahu secara dunia saudaraku, dia akan memanggil Yesus anak Yusuf. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gitu. Jadi di sini sudah jelas sekali saudaraku bahwa Bartimeus meskipun dia buta secara jasmani saudaraku, tetapi secara rohaninya Bartimeus ini tidak buta saudaraku. Dia tahu siapa Yesus ini gitu. Jadi dia tahu Yesus ini seorang Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Makanya dia memanggil di sini, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Artinya Bartimeus ini memandang Yesus, melihat Yesus, mengenal Yesus bukan secara dunia, tetapi dia mengenal Yesus secara rohani. Karena ini adalah pengenapan bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir dari keturunannya Daud.
Makanya dia memanggil bahwa Yesus anak Daud kasihanilah aku. Di sini udah jelas saudaraku bahwa Bartimeus yang secara jasmani, secara fisik dia buta, tetapi dia secara rohani dia tidak buta karena dia tahu siapa Yesus itu. Dia kenal siapa Yesus itu. Gitu, makanya di sini dipanggil Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ya, jadi saudaraku, kadang-kadang saudaraku, seringkali saudaraku, kita merasa kita mengenal Yesus gitu ya. Kita merasa kita tahu Yesus gitu. Tetapi seringkali banyak orang yang hanya tahu tapi tidak mengenal secara pribadi. Gitu. Mungkin kita sering beribadah, kita sering ke gereja, kita rutin mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan, kita rutin mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, saudaraku. Tetapi seringkali kita tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini berharap gitu bahwa setiap kita itu bisa mengenal Yesus secara pribadi. Artinya bukan hanya dengan segala kegiatan keagamaan yang kita ikuti, ya bukan hanya kegiatan di gereja yang kita ikuti, tapi benar-benar mempunyai hubungan, mempunyai relasi yang sungguh-sungguh yang dekat kepada Tuhan. Jadi kalau bicara memiliki relasi, memiliki hubungan, itu bukan terbatas lagi dengan kehadiran kita di gereja, kehadiran kita dalam pelayanan, kehadiran kita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, bukan itu. Tapi benar-benar kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi artinya bukan terbatas kita harus berdoa, ya kita harus memuji menyembah Tuhan, bukan itu lagi. Tapi benar-benar punya relasi yang sudah terikat. Gitu ya. Artinya kapanpun, dimanapun kita berada, kita nggak harus istilahnya kita harus berdoa, kita harus tutup mata, lipat tangan, bukan seperti itu lagi saudaraku. Tapi benar-benar dimanapun kita berada, dimanapun kita mengerjakan tugas, dimanapun kita melayani, itu koneksinya sudah jelas, sudah ada. Gitu, artinya bukan terbatas kepada rutinitas, misalkan saya pagi bangun tidur saya berdoa, lalu malam tidur sebelum tidur saya berdoa, gitu ya. Lalu siang harinya mungkin saya melakukan pelayanan, saya melakukan kegiatan-kegiatan apapun itu gitu ya. Tapi hanya terbatas seperti ya saya datang sebelum saya mulai aktivitas saya berdoa, lalu sebelum saya tidur saya mengucap syukur pada Tuhan, saya berdoa. Bukan itu lagi saudara, tapi benar-benar punya relasi. Artinya dimanapun kita tahu bahwa Tuhan itu ada sama kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu hadir bersama kita. Jadi nggak terbatas lagi ada kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual khusus yang kita kerjakan yang menandakan bahwa kita itu mengenal Tuhan. Tetapi benar-benar dalam segala hal, dalam segala waktu, itu kita bisa berkomunikasi. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Artinya, seluruh kegiatan kita, seluruh hidup kita, itu benar-benar terikat dengan Tuhan. Terhubung langsung dengan Tuhan. Gitu. Jadi seperti misalkan, sekarang ada WiFi, saudaraku. Jadi WiFi kita itu nggak terputus, tapi benar-benar terkonek terus, tersambung terus gitu WiFi kita itu dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, semua Tuhan terlibat di dalamnya. Gitu. Itulah yang membuat kita benar-benar mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar ritual atau sekedar kegiatan, sekedar ibadah gitu ya, yang sepertinya hanya pada waktu-waktu tertentu. Selebih dari itu kita nggak berhubungan dengan Tuhan. Kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, kita berjalan dengan keinginan kita sendiri, kita berjalan menurut benar yang kita mau, menurut benar yang kita tahu. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, saudaraku, bukan hanya secara jasmani, seperti Bartimeus ini. Dia buta secara fisik, gitu. Dia buta secara jasmani. Dia nggak melihat secara jasmani, saudaraku. Tapi secara rohani dia tahu siapa Yesus. Demikian juga kita, saudaraku. Ya, mungkin kita nggak buta secara jasmani. Ya, tetapi seringkali saudaraku, kita nggak buta secara jasmani, tapi rohani kita yang mati. Rohani kita yang buta. Gitu. Jadi kita melihat, tetapi malah kita nggak mengenal. Gitu ya. Ini yang kita harus tahu gitu, bahwa di sini penting kita harus tahu siapa Yesus itu. Yesus itu siapa dan seperti apa Yesus itu harus tahu. Makanya ini kita perlu libatkan Yesus dalam segala hal dalam hidup kita. Bukan hanya kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, kegiatan doa, bukan hanya terbatas itu, tapi benar-benar seluruh hidup kita. Benar-benar kita libatkan Yesus di dalamnya. Ya, ini yang pertama ya saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa banyak orang menegurnya, ayat 48. Baik orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ini seringkali kita alami saudaraku. Ya, ketika kita mau sungguh-sungguh mulai ikut Tuhan, ketika kita mulai melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku,
Kita banyak mendengar suara-suara yang mengecewakan kita. Kita banyak mendengar suara-suara yang menghambat kita untuk bisa datang sama Tuhan. Bahkan kita harus bersuara lebih keras, kita harus berseru lebih keras lagi kepada Tuhan. Karena banyak suara-suara di sekitar kita yang tidak mendukung kita untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, membuat kita tidak bisa berharap sama Tuhan. Itu banyak, saudaraku. Ya kita bisa lihat, kita bisa rasakan sendiri, saudaraku. Ketika kita mau mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin orang sekitar kita tidak mendukung, keluarga kita tidak mendukung, ya. Banyak saudaraku yang tidak mendukung kita, saudaraku. Mereka sering berkata, mereka sering mengatakan bahwa nggak usahlah seperti itu, gitu. Kan kalau kamu sakit ya kamu ke dokter lah, gitu kan. Kamu misalkan kamu nggak punya uang, gitu, ya kamu bekerja lah, cari pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, saudaraku, bahwa kadang kita mengalami segala sesuatu, kita mengalami kesulitan, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Kadang-kadang disitulah sebenarnya Tuhan tuh mau bekerja. Tuhan tuh mau mengarahkan kita kemana Dia mau sebenarnya. Tetapi banyak suara-suara itu yang menghambat kita, saudaraku. Menghambat kita untuk bisa dekat lagi sama Tuhan. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, lalu bahkan saudaraku seringkali anak kita tidak mendukung, ya pasangan kita tidak mendukung, gitu ya. Mereka cenderung, banyak orang itu cenderung akan mengarahkan kepada dunia, gitu, cenderung mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya itu jasmani, bukan kepada sifatnya yang rohani. Padahal saudaraku, kalau kita menyadari saudaraku, betapa di sini kita bisa lihat akhirnya. Ketika Bartimeus berseru semakin keras kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarnya, saudaraku. Ya kita kadang terlalu sering kita mendengarkan suara-suara dunia ini, saudaraku, yang membuat kita itu akhirnya kita tidak peka lagi mendengar suara Tuhan, kita tidak lagi mendengar panggilan Dia, kita tidak lagi mendengar panggilan Tuhan. Padahal yang sebenarnya Tuhan persiapkan untuk kita menjadi lebih baik, gitu ya, untuk kita semakin untuk hidup kita yang bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa juga dipakai sebagai alatnya Tuhan, gitu. Karena terlalu banyak suara-suara di sekitar kita, saudaraku, yang menghambat kita untuk bisa datang sama Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam, ya saudaraku. Ya, di sini kita lihat itu bahwa untuk datang sama Tuhan itu nggak sesuatu yang mudah, gitu. Artinya bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika Yesus memanggilnya, di sini kan dikatakan bahwa ayat 49 ya, dikatakan bahwa mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Artinya saudaraku, ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan pun, kadang hati kita harus kuat, gitu. Karena kita hidup dalam daging, kita hidup secara jasmani, ya, dan ketika Tuhan memanggil, panggilan Tuhan itu sifatnya itu rohani, saudaraku. Jadi banyak hal yang kita tidak lihat saat ini, yang kita tidak mengerti saat ini ketika Tuhan memanggil. Makanya di sini dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya itu mengatakan kuatkan hatimu. Ya, di sini dikatakan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Artinya secara hati, saudaraku, ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, kita mendengar panggilan Tuhan, untuk kita bisa melakukan, kita harus kuat. Karena itu tadi, saudaraku, banyak suara-suara yang menghambat, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita ragu, yang membuat kita itu sulit melangkah untuk bisa mengikuti panggilan Tuhan. Bahkan kalau di sini kita lihat, saudaraku, betapa luar biasanya Yesus di sini kata. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Artinya ketika Bartimeus berseru kepada Tuhan dengan keras, dia tidak pedulikan orang di sekitarnya. Dia hanya beriman, dia hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia, Tuhan sanggup menolong dia. Maka di sini kata apa, saudaraku? Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Artinya apa, saudaraku? Setiap seruan kita kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Bahkan di sini kalau boleh kita lihat, saudaraku, di sini begitu banyak orang berkerumun, orang banyak bergerombol. Tetapi Tuhan mendengar satu seruan orang buta yang secara dunia tidak berharga, secara dunia lemah, secara dunia keadaannya juga pasti kalau orang buta itu pasti miskin, menderita. Sedangkan banyak suara-suara orang sedang sibuk. Tetapi kita lihat di sini, saudaraku, bahwa Tuhan mendengar seruan satu orang yang tidak berharga, satu orang yang lemah secara dunia, satu orang yang lemah secara fisik, tetapi itu yang Tuhan dengar.
Jadi saudaraku, di sini kita lihat saudara, bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan jiwa-jiwa yang sempurna saudaraku. Tetapi siapa yang mau berseru? Meskipun keadaannya susah sekalipun, meskipun keadaannya menderita, meskipun keadaannya sakit sekalipun, ketika orang itu mau berseru kepada Tuhan, dia mau beriman kepada Tuhan, itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan dengar. Itu yang Tuhan panggil, saudaraku. Jadi nggak peduli keadaan kita. Kadang-kadang kita merasa, saudaraku, kita merasa bahwa orang yang sempurna lah yang layak untuk datang sama Tuhan. Ya, orang yang sehat lah yang layak untuk datang sama Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Aku datang bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk orang yang sakit. Artinya secara prioritas, sebenarnya Tuhan itu benar-benar mengasihi manusia. Tuhan itu benar-benar menghargai manusia. Tapi apakah manusia ini mau berseru kepada Tuhan? Apakah manusia ini mau percaya kepada Tuhan? Makanya ketika kita mau datang sama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menyia-nyiakan seruan kita, saudaraku. Dia mendengar. Bahkan dia akan berhenti, dia akan memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Ya, di sini makanya dikatakan bahwa Yohanes Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ya, lalu ayat yang 50 dikatakan bahwa lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimeus segera pergi menanggalkan jubahnya. Ya, ini bisa menggambarkan, saudaraku, bahwa Bartimeus itu meninggalkan kehidupan lamanya. Bartimeus meninggalkan cara hidupnya yang lama. Gitu. Ketika Tuhan Yesus memanggil, saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan. Banyak hal yang memang kita harus tinggalkan juga, saudaraku. Ya, terutama kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Ya, dosa-dosa kita, saudaraku. Masa lalu kita. Banyak, saudaraku. Ya, masa lalu kita itu tanpa kita sadari, itu membelenggu hidup kita, saudaraku. Kalau kita nggak benar-benar melepaskan, masa lalu itu susah untuk dilepaskan. Artinya kita sudah sulit membebaskan masa lalu kita, saudaraku. Artinya sudah ada stempel, udah ada cap-cap yang diberikan oleh dunia kepada kita tentang masa lalu kita. Tetapi di sini Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, kita mendengar, kita datang kepada Tuhan, kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus percaya, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan sanggup mengubah identitas kita yang lama menjadi identitas yang baru bersama Tuhan. Kita harus tinggalkan dosa-dosa lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama, cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kita harus tinggalkan, saudaraku. Kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan itu semua. Dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan kita menjadi yang baru. Menjadi identitas yang baru. Gitu ya, kalau dulu mungkin kita pembohong. Ya, kalau dulu mungkin kita pemabuk. Kalau dulu kita mungkin penjudi. Ya, kalau dulu mungkin kita penjinah. Ketika datang sama Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan itu semua. Membuat kita menjadi identitas yang baru. Menjadi orang yang percaya Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Itu Tuhan akan mengubahkan itu semua. Tetapi apakah kita mau meninggalkan itu semua, saudaraku? Karena seringkali, saudaraku, orang mau ikut sama Tuhan, orang mau dipulihkan sama Tuhan. Tetapi dia tidak mau meninggalkan kebiasaan dia yang lama. Dia tidak mau meninggalkan cara hidup dia yang lama. Kalau dulu biasa berhutang, lalu ketika dia ikut Tuhan, dia tetap mengerjakan hutangnya itu. Dia tetap berhutang ketika diikut sama Tuhan. Gitu. Kalau dulu dia seorang pemabuk, ketika dia ikut Tuhan, hanya mungkin berkurang aja, tapi dia tetap mengerjakan. Artinya kan nggak ada motivasi, nggak ada keinginan dari pribadi tersebut, dari manusia tersebut, yang benar-benar mau diubahkan Tuhan. Padahal Tuhan kalau mengubah, firman Tuhan mengatakan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gitu. Yang tadi kita menjadi manusia lama kita itu diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Itu kalau kita ikut
ikut bersama Tuhan. Kita mendengar panggilan Tuhan dan kita mau ikut, kita datang sama Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Identitas kita benar-benar berubah, saudaraku. Benar-benar diubahkan. Tetapi seringkali, saudaraku, percaya sama Tuhan, mulai mengenal Tuhan, tetapi kebiasaannya dia tidak mau ubah. Cara hidupnya dia tidak mau berubah. Dia tetap mengerjakan itu. Mungkin hanya hanya dosisnya aja gitu ya, hanya semakin berkurang, tetapi tetap dikerjakan. Gitu. Itu malahan tidak sempurna panggilan Tuhan sebenarnya. Karena kalau sama Tuhan itu, Tuhan benar-benar mengubahkan, saudaraku. Itu benar-benar diubah. Gitu ya. Namanya ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Namanya ciptaan. Kalau bilang ciptaan itu benar-benar yang tadi mungkin bentuknya seperti apa, ketika menjadi yang baru itu benar-benar berubah total. Itulah kalau kita bersama Tuhan. Ya, jadi memang harus kita tinggalkan. Harus, saudaraku. Terutama semua yang berlawanan dengan kebenaran, semua yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya, berlawanan dengan firman Tuhan, itu memang harus tinggalkan. Ya. Lalu di ayat yang ke-51 dikatakan bahwa tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya kau perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, di sini saudaraku, seringkali saudaraku, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, ya, kita menginginkan supaya Tuhan mengubah hidup kita. Kita berharap Tuhan merubah hidup kita, menjawab doa-doa kita. Seringkali kita nggak menyadari, saudaraku, bahwa apa yang kita minta itu seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Tetapi kita lihat Bartimeus ini, dia berdoa, dia berharap sama Tuhan supaya Tuhan membuat dia bisa melihat. Ini sesuai dengan keadaan dia. Seringkali kita, saudaraku, kita berdoa, memang kita meminta kepada Tuhan. Tetapi itu kadang-kadang hanya untuk memenuhi keinginan kita. Hanya ingin memenuhi gengsi kita. Hanya ingin memenuhi hasrat kita. Tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kita lihat dari Bartimeus ini. Ketika kita berdoa sama Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita, saudaraku, Tuhan pasti menjawab. Banyak orang, saudaraku, seringkali dia berdoa, ini yang sering saya lihat ya, saudaraku, dia berdoa, Tuhan, kasih saya kendaraan, supaya saya bisa melayani lebih lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, ketika kendaraannya itu diberikan, malah dipakainya bukan untuk pelayanan. Malah dipakainya tidak untuk beribadah, malah mungkin dipakai untuk jalan-jalan, yang secara otomatis malah mengurangi jadwal pelayanannya, mengurangi waktu-waktu ibadahnya. Itu seringkali nggak disadari. Ataupun seringkali kita berdoa, Tuhan berikan saya barang ini misalkan. Tetapi barang itu sebenarnya hanya untuk menaikkan gengsi kita. Karena kita malu, misalkan. Kita malu dengan memakai barang yang murah. Kita minta barang yang mahal, barang yang mewah. Tetapi itu semua hanya untuk menaikkan gengsi kita, martabat kita. Saya rasa kalau seperti itu Tuhan nggak akan menjawab. Makanya seringkali, saudaraku, kenapa orang bilang, saya udah berdoa kok, tapi kok Tuhan nggak jawab? Karena kita berdoa itu untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi hasrat kita, memenuhi hawa nafsu kita. Ya, firman Tuhan jelas itu ada yang mengatakan seperti itu. Gitu. Kalau kamu berdoa, kamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu firman Tuhan. Makanya Tuhan nggak jawab. Tetapi kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan, aku mau pelayanan, aku butuh kendaraan. Saya percaya Tuhan pasti kasih kok. Dan Tuhan itu melihat hati kita yang paling dalam, saudaraku. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, gak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu. Kalau memang kita membutuhkan, contohnya saudaraku, kita berdoa misalkan untuk yang belum punya jodoh misalkan, yang belum punya pasangan hidup. Tuhan, saya mau berdoa, saya mau minta pasangan hidup yang seperti ini, kriterianya ada A, B, C, D dan seterusnya. Tapi banyak, saudaraku, kriteria yang didoakan itu kadang hanya memenuhi kriteria secara dunia, hanya kriteria secara jasmani, tetapi tidak memenuhi kriteria secara rohani. Padahal, saudaraku, ketika kita berdoa untuk pasangan hidup contohnya, itu yang rohani dulu yang lebih penting. Karena kalau rohaninya bagus, nanti otomatis jasmaninya itu pasti ikut bagus.
Makanya ini yang seringkali saudaraku, kenapa doa-doa kita itu tidak dijawab. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengar, sepertinya Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita. Itu karena doa-doa kita nggak sesuai dengan kebutuhan. Tapi coba kita lihat Bartimeus ini, kita ditanya, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Kata Yesus. Aku ingin melihat. Dan itu sesuai dengan kebutuhannya Bartimeus. Maka Tuhan menjawab. Maka Tuhan menjawab, Tuhan memelekkan mata Bartimeus sehingga Bartimeus dapat melihat. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi memang kita harus mengerti ketika kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Ataupun kita mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau itu hanya untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi hawa nafsu kita, itu Tuhan belum tentu jawab, saudaraku. Meskipun itu banyak, saudaraku, istilahnya secara luar itu untuk pelayanan. Tetapi ketika kita melayani pun, itu memang harus nama Tuhan yang semakin ditinggikan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, kita semakin kecil. Ini yang sering terjadi, saudara. Makanya kenapa Tuhan tuh tidak menjawab doa-doa kita, saudaraku. Ya, lalu ayat yang terakhir dikatakan bahwa, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini dikatakan bahwa apa? Lalu ia melihatlah ia, dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, ya itu Tuhan itu bukan hanya mau memberkati kita, saudaraku. Tuhan itu bukan hanya mau menjawab doa-doa kita, tapi Dia mau supaya kita mengikuti Dia. Seringkali saudara, kita datang sama Tuhan, kita hanya berharap jawaban doa kita dijawab. Ya, keinginan kita dipenuhi. Hanya itu yang kita sering pikirkan. Kita nggak sadar, saudaraku, bahwa apa yang kita doakan, seringkali itu kan sifatnya hanya jasmani. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, saudaraku. Tetapi kalau ikut Yesus sebenarnya, saudaraku, ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, saudaraku, Tuhan Yesus itu memperlengkapi kita secara rohani yang nomor satu. Lalu ketika rohaninya itu bagus, ketika rohaninya itu benar, maka jasmaninya itu pasti akan terpenuhi juga. Nggak mungkin Tuhan Yesus yang memberkati kita, yang menjawab doa-doa kita, bahkan memperlengkapi kita secara rohani, tidak memperlengkapi juga secara jasmani. Tetapi kita harus sadar, saudaraku, seringkali kita berdoa hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dan kebutuhan jasmani kita itu semua sifatnya sementara, nggak kekal. Makanya kenapa di sini Tuhan Yesus itu kalau Dia mau memberkati, bukan hanya memberkati secara jasmani, bukan memberkati secara dunia, tapi Dia juga supaya kita benar-benar mengikuti Dia. Karena dengan mengikuti Yesus sungguh-sungguh, mengikuti Yesus dengan benar, itu yang membuat kita bisa terima berkat-berkat yang kekal. Bukan hanya berkat secara jasmani yang tidak kekal, berkat-berkat yang fana di dunia ini, tetapi juga berkat-berkat yang kekal. Makanya kalau bicara berkat, saudaraku, bicara jawaban doa, Tuhan itu tidak menjawab yang hanya sifatnya jasmani, yang tidak membawa kepada kekekalan. Tetapi Tuhan itu mau supaya kita benar-benar mengikuti Dia, mengikuti Yesus, supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang kekal. Makanya kita harus ikut. Di sini dikatakan bahwa maka melihatlah ia, dan ia mulai mengikuti Yesus. Makanya kenapa kalau hanya sifatnya yang jasmani, Tuhan nggak jawab. Karena itu tidak membawa kepada kekekalan, tidak membawa kepada keselamatan. Sedangkan proses untuk bisa menerima keselamatan itu prosesnya cukup panjang, saudaraku. Dan proses yang perlu dikerjakan hari demi hari. Makanya Tuhan menuntun itu, memberkati kita itu bukan hanya sifatnya jasmani, saudaraku. Tetapi yang terpenting, berkat secara rohani yang akan membawa kita kepada kekekalan, kepada keselamatan. Makanya ini penting, saudaraku. Ya, bahwa kita setelah kita diberkati, kita harus ikut. Harus mengikuti Yesus. Kenapa? Supaya berkat-berkat secara jasmani juga terus ikut, terus ada, dan kita bisa terima keselamatan. Sekarang percuma, saudaraku, kita terima semua yang ada di dunia ini, kita diberkati secara dunia. Firman Tuhan nggak ada, saudaraku, orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Lazarus begitu susah menderita di dunia, tetapi akhirnya dia duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu dia semua mendapatkan semua yang di dunia, tapi dia tidak mendapatkan kekekalan, tidak mendapatkan berkat yang rohani itu, berkat keselamatan itu. Percuma, saudaraku. Jadi kalau Tuhan Yesus memberkati itu, Dia mau supaya
Berkatnya bukan berkat jasmani saudaraku, tapi juga berkat rohani yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi inilah firman Tuhan siang hari ini saudaraku, biarlah kita juga dibuahkan lebih lagi, supaya kita menyadari lebih lagi saudaraku, bahwa banyak hal yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup kita sebenarnya. Tetapi kalau mata kita saudaraku, hanya terus memandang kepada yang sifatnya jasmani, kita tidak akan melihat siapa Yesus, kita tidak akan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Bahkan kita tidak bisa melihat berkat-berkat rohani yang Tuhan mau sediakan, berkat keselamatan yang Tuhan mau siapkan. Kita nggak bisa lihat itu semua. Makanya kita harus buka mata rohani kita, saudaraku. Kita harus buka. Mata iman kita harus dibuka sekarang. Gitu. Bukan hanya memandang secara jasmani aja. Tetapi mulailah kita buka mata rohani kita. Kita buka mata iman kita, saudaraku. Supaya kita bisa memandang yang lebih jelas, memandang yang lebih jauh. Kita bisa memandang kepada berkat-berkat rohani, berkat keselamatan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan siang hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menggenapi setiap firman yang sudah dibagikan ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan bekerja surut kehendak-Mu, surut rencana-Mu. Kepada siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, melawat sampai hati mereka yang paling dalam. Supaya mereka benar-benar bisa dibukakan mata rohaninya lebih lagi Tuhan Yesus. Dibukakan mata imannya lebih lagi Tuhan Yesus, seperti Bartimeus ini. Supaya tidak memandang hanya kepada dunia. Tidak memandang kepada berkat-berkat kepada dunia. Tapi juga benar-benar bisa memandang. Tuhan Yesus bisa melihat kepada berkat-berkat rohani yang Kau siapkan bagi setiap kami. Yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga dari apa yang kita lihat di dunia ini. Nyatakan dan genapi Tuhan setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan Kau juga memberkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, apapun yang dibawa, apapun yang dipersembahkan Tuhan. Biarlah semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau juga yang senantiasa memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kau akan membalas yang berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan ini dapat kami gunakan untuk mempermuliakan, untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja lewat ibadah kami Tuhan. Bahkan Kau juga yang terus Tuhan Yesus memimpin setiap kami Tuhan. Supaya benar-benar bisa terus berharap kepadamu, percaya kepadamu, berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau berdoa karena kami satu Bapa, kami juga satu iman kepadamu. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan, amin. Ya demikian ibadah Sabtu siang hari ini saudaraku. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah LCD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.